Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, terkait dengan tugas besar yang saya berikan di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Jadi di sini ya sudah ada beberapa, kalau kita lihat di kalam, di sini sudah ada beberapa materi yang telah disiapkan. Walaupun sumbernya dari Telkom University, ya. Jadi materi-materi ini saya ambil dari Spada dan kebetulan yang membuat materi ini dari Telkom University. Nah, kemudian terkait dengan tugas besarnya, ya. Kita bisa lihat di bagian paling bawah, yaitu tugas 2. Nah, di sini yang saya minta adalah membuat proposal, khususnya proyek sistem informasi. Jadi misalnya saja kita ingin membuat sistem informasi penjualan, ya, sistem informasi penjualan atau sistem informasi yang lain lah. Contoh misalnya satu contoh misalnya sistem informasi penjualan. Nah, jadi kita fokus pada sistem informasi penjualannya, di mana di dalamnya terdapat perencanaan pekerjaan. Jadi ini baru mengusulkan, ya. Jadi ini baru proposal, ya, bahwa kita ingin membuat sistem informasi penjualan. Nah, bagaimana dengan perencanaannya? Jadi perencanaan pekerjaan, jadi apa saja yang akan dilakukan dalam membuat sistem informasi penjualan. Contoh misalnya, otomatis kalau kita ingin membuat sistem informasi penjualan kan pasti ada kliennya. Artinya ada yang ingin menggunakan sistem informasi itu. Ya. Jadi kemungkinan yang kita akan lakukan pertama adalah kita akan bicara atau kita akan mengumpulkan data dari si calon pengguna sistem informasi itu. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara wawancara, ya, rapat dengan rapat dengan si yang ingin menggunakan, istilahnya itu adalah klien kita misalnya, atau calon klien, ya. Kita ingin membuatkan sistem informasi begini, apa saja yang dibutuhkan, ya, bagaimana prosesnya nanti di dalam. Karena kemungkinan itu walaupun misalnya sama-sama sistem informasi penjualan, setiap perusahaan juga kemungkinan akan kebutuhannya akan berbeda, atau setidaknya proses bisnisnya akan berbeda, ya. Langkah-langkah dari data tersebut atau arus data tersebut itu akan berbeda kemungkinan. Jadi perlu kita ketemu dengan klien. Nah, di situ itu adalah salah satu langkah pertama. Nah, setelah kita tahu apa saja yang dibutuhkan oleh si calon klien ini, ya, oh ini dia butuhkan misalnya laporan per minggu, laporan per bulan, laporan per tahun, berapa keuntungan, berapa stok barang, kemudian berapa barang terjual, berapa yang barang yang expire dan seterusnya, ya, berapa jumlah permintaan atau barang yang akan kita minta untuk bulan depan, ya, atau minggu depan kita minta berapa ke ke distributor, ya. Nah, berarti kita kumpulkan datanya dulu, ya, di situ. Nah, setelah kumpulkan datanya, apalagi yang namanya membuat sistem informasi pasti ada yang disebut dengan merancang, ya, merancangnya. Nah, begini database-nya akan seperti ini kalau keinginannya klien atau calon klien seperti ini, ya. Begini bentuk tampilannya yang bagus. Jadi ini belum membuat, ya, ini baru usulan saja. Ini baru usulan. Ya, jadi setelah kita ketemu, mengambil data, wawancara dan seterusnya, baru kita merancang sesuai dengan yang kita dapat di lapangan, ya, merancang.
Jadi kita melakukan perancangan sistem, perancangan basis datanya, perancangan tampilannya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian baru selanjutnya adalah apalagi setelah kita merancang, apalagi ya biasanya setelah kita merancang sebuah sistem pastinya kita akan masuk di pembuatan aplikasinya dan seterusnya ya, dan saya rasa itu sudah pernah dijelaskan di mata kuliah manajemen sistem informasi atau pengantar sistem informasi ya, apa yang dibutuhkan atau langkah-langkah apa yang kita butuhkan dalam membuat sistem informasi ya. Nah, itu bagian dari perencanaan. Nah, kemudian yang namanya perencanaan ya pasti ada jadwalnya ya, pasti ada jadwalnya. Misalnya kita melakukan ketemu dengan user ya, ketemu dengan calon klien misalnya di bulan sekian, misalnya kita mulai di bulan Januari, misalnya kita mulai bulan Januari. Kita mulai di bulan Januari ketemu dengan klien. Berapa minggu kita mengumpulkan data, bisa saja 2 atau 3 minggu kita kumpulkan data. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan data, apalagi kita melakukan perancangan. Berapa lama kita lakukan perancangan, di bulan berapa, kemudian minggu ke berapa ya. Kalau misalnya mau detail lagi ya bisa sampai dengan tanggalnya ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan, misalnya membuat coding. Itu kan ada jadwalnya semua tuh. Namanya perencanaan kan pasti ada jadwal di situ. Ada waktu, ada ada batas waktu pengerjaan. Ya, namanya perencanaan kan pasti ada batas waktunya. Ya, kalau tidak ada batas waktunya ya bukan perencanaan namanya. Ya. Nah, kemudian ada kebutuhan sumber daya. Yang namanya proyek ya pasti ada kebutuhan sumber daya, entah itu dari sisi sumber daya manusianya, sumber daya misalnya dari sisi hardware-nya ya, dari sisi software-nya misalnya ya. Nah, kalau misalnya kebutuhan software-nya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat, misalnya untuk basis datanya saya membutuhkan basis data misalnya saya membutuhkan MySQL, misalnya saya gunakan MySQL karena datanya tidak terlalu banyak, jadi cukup MySQL saja. Kemudian bagaimana dengan bahasa programnya? Mungkin bahasa programnya karena klien mintanya berbasis web, ya mungkin saya akan gunakan PHP saja ya, atau menggunakan framework web misalnya Cognigniter atau Laravel ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian dari sisi hardware-nya bagaimana? Dari sisi hardware karena diterapkannya dalam bentuk web, pasti kita membutuhkan yang namanya jaringan internet ya. Jaringan internet harus ada, pasti ada komputer ya. Komputer spesifikasinya minimalnya berapa? Minimalnya misalnya Core i3, minimal bisa diakses aplikasi kita, atau bisa maksimal jalannya aplikasi kita ya minimalnya Core i3 lah, dengan dengan memori misalnya ya cukup 2 GB, itu sudah cukup ya. Kemudian sumber daya manusianya, yang bisa merancang berapa orang, misalnya kita anggota tim misalnya 3 orang ya, dalam tim misalnya 3 orang. Si A misalnya tugasnya adalah merancang sekaligus ketemu dengan klien, atau mungkin bertiga ketemu klien, kemudian tugasnya si A itu merancang, tugasnya si B misalnya adalah menentukan tampilan yang bagus, tugasnya si C misalnya untuk membuat codingnya. Kemudian ada lagi kita bersama-sama bertiga itu membuat skenario pengujian dan seterusnya ya. Kemudian ada kebutuhan dana ya, pastinya yang namanya proyek pasti ada dananya ya, pasti ada dana di situ, ada uang di situ kita, karena kan yang namanya bekerja kan pasti kita membutuhkan biaya. Jadi misalnya merancang itu berapa kebutuhannya ya, lihat juga dari sisi
waktu, jadwal harus masuk akal. Jangan sampai misalnya kita membuat perancangan atau merancang aplikasi atau merancang sistem informasi itu sampai 1 bulan misalnya atau 4 minggu. Kemudian kita membuat codingnya paling hanya sekitar 3 minggu, ya. Dan ternyata kita lebih banyak menganggarkan di coding. Itu kan enggak betul itu. Mesti lihat juga dari sisi rasional atau tidak tuh. Ya, kalau misalnya kita merancang sekian lama dengan kemampuan yang harus lebih tinggi dibandingkan membuat coding, ya harusnya lebih banyak biaya di situ yang kita butuhkan. Ya, mungkin ketemu dengan klien mungkin cukup 1 minggu, 2 minggu cukup. Ya, berarti mungkin biayanya juga tidak terlalu banyak. Ya, nanti dijelaskan di situ berapa biaya yang kita butuhkan setiap langkah-langkahnya. Ya, setiap pekerjaan, ya setiap pekerjaan yang kita lakukan berapa biayanya. Jadi seperti itu model tugasnya. Jadi kita diminta untuk membuat ini belum sampai kita membuat program, enggak. Ini hanya semacam proposal proyek saja. Saya ingin membuat sistem informasi begini. Ini perencanaannya saya akan buat seperti ini, langkah-langkahnya, jadwalnya sekian, bulan sekian, minggu sekian saya akan lakukan ini, bulan sekian sampai dengan sekian saya akan lakukan ini, ya. Nah, kemudian berapa kebutuhan orang-orang, saya butuhkan sekian orang, ini bagian pekerjaannya, ini. Kemudian aplikasi saya butuhkan ini, hardware yang saya butuhkan ini. Dari situ kita bisa tahu, dana yang saya butuhkan sekian banyak. Baru kita bisa menentukan, ternyata proyek ini harganya sekian. Berarti kan yang namanya pekerjaan kan pasti butuh kebutuhan dana. Makanya dari situ setiap pekerjaan-pekerjaan itu dipikirkan berapa biaya yang dibutuhkan. Ya, jadi saya rasa begitu ya penjelasan terkait dengan tugas besar ini. Silakan kerjakan. Tugas pertama saya lihat sudah ada beberapa orang yang kerjakan. Ya, yang belum mengerjakan silakan, masih ada waktu ya untuk diselesaikan. Jadi ini boleh kita bilang bahwa kalau Anda mampu mengerjakan ini, ya sebenarnya contohnya banyak kok sebenarnya. Ya, contoh di internet yang seperti ini tuh banyak, tapi jangan sampai dari contoh-contoh di internet langsung di copy paste, ya. Ya, saya harap kita bisa mempelajari dari internet, tapi bukan di copy paste kemudian langsung dikumpulkan. Tidak seperti itu ya. Jadi saya minta ini karena 3 orang, walaupun ini satu kelompok, jadi tetap setiap mahasiswa tetap mengumpulkan. Jadi dikerjakan secara berkelompok, tulis nama anggota kelompoknya di situ, ya di sampulnya. Setelah itu masing-masing anggota kelompok tetap mengupload di tugas di Kalam, ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila masih ada pertanyaan terkait dengan tugas, silakan disampaikan di kolom di forum diskusi kita, ya. Oke, terima kasih.